Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Redi. Kali ini Pak Redi akan menyampaikan materi tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang padu. Perhatikan. Untuk menyusun sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, penulis tentunya akan menentukan ide-ide pokok dari cerita yang akan ditulis. Tiap ide pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Saya ulang sekali lagi di sini, untuk menyusun sebuah cerita, baik yang fiksi maupun non-fiksi, penulis akan menentukan ide-ide pokok dari cerita yang akan ditulis. Tiap satu ide pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Mari kita ingat kembali, apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Nah, ide pokok ini berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pikirkan hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok tersebut. Kemudian tulislah. Contoh di sini ada ide pokok tentang sepeda baruku. Dari sepeda baruku ini kamu pikirkan apa ya? Nah, oh sepeda baru ini ternyata hadiah dari ayah. Kamu tulis. Kemudian sepeda baruku ini ternyata sebuah sepeda lipat. Kamu tulis. Kemudian sepeda baru ini dilengkapi lampu. Bentuknya mungil dan cantik. Bahkan bisa jadi kamu tambah yang lainnya. Ya. Jadi ide pokoknya apa? Kemudian yang berkaitan dengan ide pokok tersebut kamu tuliskan. Setelah kamu menemukan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok, apa yang harus kamu lakukan? Ya. Buatlah paragraf dari ide pokok dan hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok tersebut. Penempatan kalimatnya bisa bervariasi. Ide pokok sebagai sebuah kalimat nanti boleh diletakkan di depan maupun di belakang. Kemudian setelah tersusun kalimat-kalimat dari materi ide pokok maupun hal yang berhubungan tersebut, pastikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain saling berkaitan atau berhubungan atau dikatakan bahwa akan membentuk paragraf yang padu. Contoh, dari ide pokok tadi bisa dibentuk sebuah paragraf seperti ini. Aku mempunyai sepeda baru. Sepeda tersebut hadiah dari ayah karena aku naik kelas. Sepeda baruku merupakan sepeda lipat. Tampilannya mungil dan cantik. Sepedaku dilengkapi dengan lampu yang bisa dinyalakan saat dikendarai pada waktu malam hari. Susunannya tidak harus seperti ini. Ini ide pokok menjadi kalimat utama yang kebetulan saya letakkan di depan atau di awal paragraf. Tetapi bisa jadi ide pokok tersebut saya letakkan di posisi paling akhir dari paragraf tersebut, tentunya dengan susunan kalimat yang berbeda. Sekarang perhatikan di sini ya, ada perintah kembangkan masing-masing ide pokok berikut menjadi paragraf yang padu. Di sini ada 4 ide pokok. Ide pokok yang pertama, wabah COVID-19 melanda Indonesia. Ide pokok kedua, ciri-ciri penderita COVID-19. Kemudian ide pokok yang ketiga, cara penularan COVID-19.
Dan ide pokok yang terakhir, cara pencegahan COVID-19. Perlu kalian ingat bahwa tiap satu ide pokok atau pokok pikiran ini dikembangkan menjadi satu paragraf. Karena ada 4 ide pokok, berarti kamu harus membuat 4 paragraf. Nah, setelah selesai, periksalah, perbaiki kalimat dan ejakannya, kemudian bubuhkan judul yang tepat. Jangan lupa upload di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan memberkati.